Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kembali lagi dengan aku Kadit, tutor Bahasa Inggris Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas soal-soal UTBK SNBT Literasi Bahasa Inggris. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja kita bahas soal-soalnya. Let's go! Oke, sekarang kita bahas soal nomor 1. Pertanyaan untuk nomor 1 dengan teks mengenai in addition to being pleasant and reaching thirst, drinking tea turns out to be able also beneficial for health. Oke, kata kuncinya minum teh. Kemudian menguntungkan bagi atau berguna bagi kesehatan. Ada beberapa research-nya ya katanya di sini bahwa kalau minum teh ada fungsinya untuk kesehatan tubuh. Pertama di sini dikatakan female first writes that new study in UK shows that drinking tea bisa membantu untuk mengurangi risiko berkembangnya kanker payudara, breast cancer ya. Ini untuk yang di paragraf kedua. Paragraf ketiga, di sini dikatakan hubungannya di sini ya, levels of polyphenols in tea. Oke. Hubungannya nanti dengan to have anti-tumor effects. Ada efek anti-tumor ya, dan juga bertindak sebagai antioxidants. Di paragraf selanjutnya, paragraf keempat ini ya, consuming black tea ya di sini bisa mengurangi risiko kardiovaskular atau penyakit jantung. Kemudian flavonoid di teh membantu untuk meningkatkan fungsi pembuluh darah. Di paragraf ini 6 ya harusnya ya. According to Daily Mail, scientists from Taiwan report consuming 3 cups of tea a day bisa membantu mencegah heart disease. Ini kurang S ya. Heart disease and improve blood circulation, meningkatkan sirkulasi atau peredaran darah. Dan juga di sini besides being able to lower blood pressure, selain bisa mengurangi tekanan pembuluh darah ya, tekanan darah, bisa juga untuk mencegah kanker rahim, ovaries cancer, dan juga digestive system cancer dan kanker saluran pencernaan. Kemudian juga bisa di sini di paragraf terakhir dikatakan membantu mencegah stroke ya dengan minum teh ini. Pertanyaan untuk nomor 1 ini adalah di paragraf mana dijelaskan atau difokuskan efek dari minum teh pada kanker payudara. Nah, tadi kan ada ya, bisa dilihat dari kalimat pertama tiap paragrafnya. Oke, dan itu ada di paragraf yang kedua ini ya, developing breast cancer ya, reduction in breast cancer risk. Berarti jelas untuk nomor 1 ini jawabannya adalah yang kedua, yang B. Itu dia. Oke, lanjut nomor 2. Pertanyaan untuk nomor 2 adalah masih dengan yang teks mengenai minum teh tadi ya, kegunaannya bagi kesehatan, yaitu what conclusion can we draw, kesimpulannya ya, dari passage-nya tadi, teksnya tadi, terutama pada orang-orang yang bukan tea drinkers, yang bukan peminum teh. Ya, tadi kan dijelaskan di teksnya itu bahwa minum teh memiliki banyak sekali fungsi atau manfaat ya bagi tubuh kita untuk kesehatan ya. Artinya ketika orang minum teh akan mendapatkan keuntungan-keuntungan tersebut. Dari tadi yang untuk mencegah kanker payudara, mencegah stroke, mencegah penyakit jantung, kemudian untuk bisa melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh kita, bahkan sampai untuk mencegah kanker pencernaan dan juga kanker rahim. Oke, apakah yang A, mereka non-tea drinkers ini D-nya semuanya di A, B, C, D, E ini itu mengacu pada non-tea drinkersnya ya. Mereka dengan mudah bisa terkena berbagai macam penyakit yang degeneratif, maksudnya di sini penyakit yang
ya berbahaya tadi gitu ya, untuk seperti stroke dan lain sebagainya. Yang A ini tidak tepat, kenapa? Karena belum tentu ya. Semua fungsi yang disebutkan di teks ini adalah untuk yang minum teh harusnya, karena kan itu fungsi dari si tehnya. Kalau misalkan dia minum teh akan dapat fungsi-fungsi tadi, tapi yang tidak minum teh tidak dapat fungsi-fungsi tadi. Tetapi bukan berarti dia lebih bisa rentan terkena penyakit yang disebutkan tadi, bisa dibantu diatasi oleh minum teh ya. Bukan berarti seperti itu. Maka jawaban A salah. Jawaban yang B, they are physically as good as those who drink tea. Nah, ini juga tidak dijelaskan dengan tidak disebutkan dengan jelas maksudnya di teksnya. Physically as good as those who drink tea. Tidak, karena teksnya hanya membahas manfaat kesehatan dari minum teh, bukan membandingkan yang minum teh dengan yang tidak ya. Sedangkan yang C, they cannot be associated with drinking tea. Ini kemungkinan jawabannya karena mereka tidak minum teh, artinya tidak dapat manfaat-manfaat tadi gitu. Dengan yang D, they tend to be free from breast cancer. Ini sama seperti jawaban A dan B ya. Bukan berarti mereka itu lebih bisa terbebas dari breast cancer, karena ini tidak membandingkan minum teh dengan tidak minum teh, hanya membahas keuntungan yang didapat untuk kesehatan tubuh kita ya. Yang D salah. Yang E, prone to heart diseases, juga salah, belum tentu ya, karena di sini hanya disebutkan dengan minum teh mendapatkan manfaat-manfaat tersebut. Jadi jelas jawabannya adalah yang C, cannot be associated with drinking tea. Itu dia. Oke, sekarang soal nomor 3. Pertanyaan untuk nomor 3, yaitu, mana dia? Oh, ini. Which group of readers can take the positive side of the passage? Oke, positive side of the passage. Group of readers. Apakah tea drinkers, minum teh, heart surgeons, dokter bedah jantung, apakah teenage readers, pembaca remaja, apakah orang-orang yang dengan penyakit kanker, ataukah peneliti teh? Yang paling tepatnya adalah, karena tadi teksnya ini secara keseluruhan dari paragraf awal hingga paragraf terakhir semuanya adalah mengenai keuntungan atau manfaat dari minum teh ya. Bagi siapa? Bagi semua orang harusnya, bagi semua orang yang minum teh, karena dengan minum teh dapat semua manfaat tadi, yaitu mendapatkan manfaat bisa terhindar atau mengurangi risiko stroke, mengurangi risiko berbagai macam kanker, termasuk kanker payudara, kanker saluran pencernaan, kemudian juga kanker rahim, dan juga untuk bisa meningkatkan fungsi seperti sirkulasi darah ya, meningkatkan sirkulasi darah, dan juga bisa terhindar dari penyakit jantung ya. Artinya untuk semua orang, tidak hanya orang yang sudah tua saja atau yang remaja saja, selama dia minum teh dapat manfaat tersebut gitu. Jadi yang paling tepat harusnya jawabannya adalah yang A, yaitu tea drinkers, bukan heart surgeons. Kalau heart surgeons yang nggak minum teh ya dia nggak dapat manfaat tersebut. Teenage readers juga salah karena tidak hanya untuk yang teenager saja. People with cancer salah karena tidak hanya untuk yang cancer saja, ada juga orang yang manfaatnya ya untuk mengurangi risiko penyakit stroke dan jantung. Researchers on tea juga tidak. Kalau mereka tidak minum tehnya, mereka nggak dapat manfaatnya. Jadi jelas jawabannya adalah yang A, tea drinkers. Lanjut sekarang soal nomor 4. Pertanyaan untuk nomor 4, yaitu according to the last paragraph, which information has biased idea? Biased ini berarti yang berhubungan dengan opini ya, menurut orang, jadi tidak objektif ya. Ini lawannya objektif, berdasarkan pendapat. Last paragraph itu, oke, yang ini ya, consuming 3 cups black tea prevent strokes. Oke, yang itu ya. Kita lihat di sini. Yang A, the more tea you drink, the more it will reduce stiff arteries. Semakin minum teh, banyak minum teh, semakin bisa mengurangi
pembuluh arteri yang kaku. Yang B, ada beberapa ya keuntungan atau manfaat kesehatan dari teh. Ini sesuai dengan fakta yang ada tadi ditunjukkan oleh teksnya ya. Ini yang A, bukan biased ya, memang kenyataan seperti itu ya manfaat dari tehnya. Improve heart health, iya, berarti ini bukan biased ya, itu sesuai dengan faktanya, memang begitu. Tea is the best drink for health, ini kemungkinan jawabannya opini ya. Reduce risk of cancer, ini juga bukan biased ya. Memang ada di teks ya, tapi bukan informasi yang berdasarkan opini, tapi lebih kepada fakta. Memang faktanya bisa untuk mengurangi resiko penyakit jantung dan juga untuk kanker ya. Jadi yang tepat untuk bias idea ini yaitu adalah jawaban yang delta. Kenapa? Karena di sini ada kata best drink for health. Tidak semua orang akan bilang best drink for health itu adalah teh. Ada yang mungkin bilang best drink itu coffee, ada yang mineral water atau mungkin juice ya. Kalau ada superlatif seperti ini ya, best atau most expensive, most beautiful woman, most handsome man in the world, ya itu udah pasti lebih kepada opini orang masing-masing. Jadi jelas jawaban yang tepat adalah yang delta. Oke, sekarang soal nomor 5. Pertanyaan untuk nomor 5 ini dengan teks baru ya. Oke, pertanyaannya itu which sentence is not relevant in paragraph 1? Di paragraf pertama. Apakah sentence 1, 2, 3, 4, atau 5? Ini kebetulan ada memang 5 kalimat ya dalam satu paragraf. Oke. Biasanya kalau untuk soal yang modelnya seperti ini, ya, kalimat pertama itu hampir pasti bukan jawabannya. Karena biasanya kalimat pertama dalam bahasa Inggris itu dijadikan main idea. Ya, ada beberapa paragraf yang main idenya ada di bagian terakhir atau mungkin di kalimat keduanya, tapi mostly dalam bahasa Inggris ya, main idea itu letaknya adalah di kalimat pertama ya. Ini yang diminta ada paragraf 1 tadi ya. Kita lihat di sini. I ask every student, saya bertanya pada setiap mahasiswa, calon mahasiswa gitu ya. Interview for admission to my institution, untuk penerimaan ya. Berarti di sini I-nya itu adalah si pemilik dari kampusnya, pemilik dari universitasnya atau institusinya ini, yaitu Pitzer College. Same question. Apa tuh dia menanyakan si I-nya ini kepada calon mahasiswa? Ditanyakan, what do you look forward to the most in college? Kamu paling pengen apa sih yang kamu ingin alami di kampus gitu ya. I was stunned, aku terkejut gitu ya di sini ya, delighted, senang. Recently, ketika seorang murid duduk di seberang saya, ini me at ya, bukan meet ya, ini harusnya dipisah. Me at a Starbucks. Dia duduk berseberangan dengan saya di Starbucks di New York City. Kemudian dia mengatakan, si anak itu ya, I look forward, saya sangat menantikan the possibility of failure. Dia pengen ada kemungkinannya dia bisa untuk gagal. Bukan sukses, tapi dia malah pengen gagal di sini bilangnya ya. Of course, this is not how most students respond. Ini bukan hal yang biasa dikatakan atau responnya dari hampir semua mahasiswa yang pernah diwawancara oleh si I-nya ini sebagai pemilik college-nya ya. To the question when sitting before the person, ketika duduk di depan orang yang membuat keputusan terhadap masa depan akademik mereka. Akan tetapi, anak muda ini mengambil risiko. Mereka melakukan hal-hal yang konyol, mess up, membuat kesalahan gitu ya, fall down, gagal, dan juga mereka lack confidence, mereka kurang percaya diri. Yang mana yang paling tidak nyambung? Di sini tadi kan menginterview satu orang students ya, satu orang mahasiswa, calon mahasiswa.
Ini ya, satu-satu nih maksudnya. Dia di dalam keadaan si I-nya sebagai pemilik kampus ya. Kemudian dengan salah satu dari calon mahasiswanya yang mengatakan bahwa dia sangat ingin merasakan kemungkinan bisa gagal. Oke, jadi yang tidak tepat di sini harusnya adalah yang kalimat paling terakhir. Tiba-tiba dia bilang they do silly things, mess up, fall down and lack confidence. Padahal kan di sini situasinya adalah sedang mewawancarai si satu anak ini, di mana dia mengambil risiko untuk menanyakan hal ini dan juga ingin mendapatkan kemungkinan gagal tersebut, gagalnya. Nah, inilah risk yang ingin dia ambil, maksudnya seperti itu. Jadi jelas jawabannya ya, yaitu adalah yang sentence kelima yang tidak nyambung. Karena tadi kan berharap sesuatu itu yang gagal, bukan berarti ini hal yang sudah dilakukan. Kalau they do silly things, ini sesuatu yang biasa dilakukan. Ini kan sesuatu yang kira-kira akan bisa terjadi di masa depan. Mereka mau melakukan apa yang sekiranya ini bisa menambah pengalaman mereka, harusnya gitu. Ya, jadi jelas untuk nomor ini jawabannya adalah yang A, sentence kelima. Oke, sekarang soal nomor 6. Pertanyaan untuk nomor 6 masih dengan teks yang mengenai penerimaan college tadi ya, yang si I-nya sebagai pemilik college-nya. Pertanyaannya adalah which paragraph illustrates, menggambarkan paragraf mana ya, bahwa penerimaan kampus ini menerima ketidaksempurnaan. Nah, ini kata kuncinya ya. Menerima ketidaksempurnaan di paragraf berapa? Oke. Kita lihat dari paragraf pertama di sini. Apakah menerima ketidaksempurnaan? Kalau ini kan paragraf 1 dia baru bilang dia menantikan kesempatan untuk bisa gagal ya. Jadi paragraf 1 nggak ada. Paragraf 2 have never let me fail, dia dituntut untuk selalu sempurna gitu ya di rumahnya oleh orang tuanya. Want to take a chance at something, remind me it's not a safe route to take. Take a more rigorous course or trying activity may not succeed. Oke, ini nggak ada ya. Paragraf 1 nggak ada, di paragraf 2 nggak ada. Di paragraf ketiga, I wish I could tell you this is an uncommon story. Ini juga tidak ada, paragraf 3. Kemudian kita cek di paragraf keempat, yang menerima ketidaksempurnaan. Oke, di sini ternyata ada ya. The reality is perfection does not exist. We do not expect to see it in a college application. Kita tidak mengharapkan untuk melihatnya di formulir pendaftaran si kampusnya itu ya. Jadi jawabannya harusnya ini ada yang perfection ya, yang menerima imperfection di paragraf yang keempat, yaitu jawaban yang delta. Itu dia. Oke, sekarang soal nomor 7. Pertanyaan untuk nomor 7 adalah how are ideas in sentence 1 and 2 in paragraph 4 related? Hubungannya apa kalimat pertama dan kalimat kedua di paragraf keempat? Oke, ini kalimat pertama adalah yang students maksudnya are usually in shock. Ini harus ada S-nya ya. Oke. In shock, terkejut gitu ya. When I chuckle, ketawa kecil. And tell them I never expect perfection. Saya tidak pernah mengharapkan kesempurnaan. Di paragraf kedua dikatakan in fact, malahan. Nah, berarti kan dia menekankan fakta yang disebutkan di kalimat sebelumnya. Ya, mendukung jadi harusnya kalau ada menggunakan kata in fact ya. I prefer, saya lebih suka mereka tidak memperlihatkannya project it in their college applications. Ya, kita lihat jawaban yang A. Sentence 1 indicates the students are fine to be imperfect. Boleh, sesuai tadi kan ya. Boleh imperfect. Sentence 2 provides the reason. Nah, ini yang bikin salah. Provides the reason. Kalimat kedua itu lebih kepada menekankan untuk menekankan fakta bahwa memang mendukung murid-murid itu atau mahasiswa boleh untuk tidak sempurna.
Dengan cara apa dia membuktikannya? Yaitu si I-nya sebagai pemilik kampus ya, memberitahu mereka, malah dia tidak mendukung gitu ya, lebih sukanya mereka tidak memperlihatkannya pada pendaftaran kampusnya ya, pada saat mendaftarnya itu. Jadi itu bukan reason kenapa boleh tidak imperfect ya. Yang A salah. Yang B, explains the student should show perfection. Ini jelas salah nih, show perfection. Harusnya kan boleh imperfect ya. Yang B salah. Yang C, sentence 1 states that the students are allowed to be imperfect. Boleh, emang tadi betul ya. Sentence 2 confirms it. Mengkonfirmasinya, mendukungnya. Nah, ini kemungkinan jawabannya yang C. Yang D, sentence 1 argues what students should do, apa yang harus dilakukan. Sentence 2 counters the argument, tidak ada yang menentang. In fact, itu bukan untuk menentang. Kalau menentang itu biasanya menggunakan however, but, atau mungkin bisa juga on the other hand, ya. Ini salah. Yang E, sentence 2 shows that the students are surprised, terkejut dengan yang disebutkan di sentence 1. Nah, ini salah, semuanya ini disebutkannya di sentence pertama. Ya, yang students surprised itu di sentence pertama, bukan di sentence kedua. Jadi jelas untuk nomor ini jawaban yang tepat adalah yang C. Itu dia. Nah, itu dia tadi pembahasan soal-soalnya. Gimana? Sudah paham semuanya? Kira-kira kita akan bahas apa lagi ya di video selanjutnya? Kalian boleh loh tulis komentar kalian di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video bimbingan alumni berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.